Sebelum mulai belajar, pastikan anak-anak sudah berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Hari ini kita akan belajar tema berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan orang tuaku. Pekerjaan orang tua dari siswa dan siswi kelas 4 pastinya berbeda-beda ya. Dan kalian tentu sudah mengetahui pekerjaan orang tua kalian. Selain itu, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak juga sudah belajar mengenai berbagai pekerjaan ya. Beberapa di antaranya adalah guru, dokter, pelukis, koki, arsitek, petani, dan lain sebagainya. Anak-anak juga pasti sudah mengetahui bahwa pekerjaan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai pekerjaan yang menghasilkan barang. Dan pekerjaan ini berhubungan dengan upaya melestarikan sumber daya alam. Apakah kalian tahu pekerjaan apakah itu? Pekerjaannya adalah perajin atau pembuat kerajinan. Nah, anak-anak silahkan baca cerita mengenai perajin Cendramata. Setelah itu, silahkan kerjakan LKPD yang ada ya. Untuk menjaga kelestarian alam, salah satunya dapat dilakukan dengan mengolah sampah. Nah, membuat kerajinan dari barang bekas merupakan salah satu dari 4 cara mengolah sampah. Apakah kalian tahu apa saja keempat cara mengolah sampah? 4 cara mengolah sampah. Yang pertama yaitu reduce, artinya mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang ya. Karena semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Sebagai contoh, ketika kalian berbelanja dan barang belanjaan kalian sedikit, pastikan untuk tidak menggunakan plastik dengan cara memberitahu penjual agar tidak membungkus barang yang kalian beli dengan kantong plastik. Yang kedua yaitu reuse, artinya menggunakan kembali. Setelah selesai berbelanja, biasanya hal yang dilakukan adalah mengeluarkan barang belanjaan dari kantong plastik. Sedangkan kantong plastiknya langsung dibuang begitu saja. Nah, setelah mengetahui bahwa sampah terbanyak adalah plastik, hal yang bisa dilakukan adalah menggunakan plastik tersebut
bisa mengganti kantong plastik dengan tas belanjaan yang lebih ramah lingkungan dan tentunya tidak berbau. Kita juga dapat mengganti sedotan plastik dengan sedotan stainless steel yang dapat digunakan berulang kali. Lalu kita dapat mengganti membeli minuman botol dengan minuman yang berukuran lebih besar seperti galon. Ketika ingin bepergian, kita dapat memasukkannya ke dalam botol yang tidak hanya bisa dipakai sekali saja. Yang keempat yaitu recycle, yang artinya mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Sampah atau barang bekas bisa kita buat menjadi suatu barang yang berguna dan memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kalian membeli es krim, lalu stiknya pasti kalian buang. Nah, mulai sekarang bisa kalian simpan stiknya. Jika sudah terkumpul, dapat kalian buat menjadi tempat pensil. Selain dengan stik es krim, tempat pensil dapat juga dibuat dari kaleng bekas minuman. Botol minuman dapat diubah menjadi tempat tanaman atau pot bunga. Nah, anak-anak sudah tahu kan 4 cara mengolah sampah? Sekarang silahkan kalian buat mind mapping atau peta pikiran mengenai 4 cara mengolah sampah dengan kreatif ya. Seperti ini contohnya. Setelah itu, silahkan kalian lakukan salah satu dari 4 cara mengolah sampah, yaitu recycle. Dan silahkan kalian dokumentasikan atau foto kegiatan dan produk yang kalian buat. Jadi terdapat 2 dokumentasi atau foto ya. Yang pertama, mengenai kegiatan yang kalian lakukan. Dan yang kedua, mengenai produk atau barang yang kalian buat. Dan sebagai tambahan, silahkan kalian tuliskan lembar kerja yang kalian lakukan, yang berisi dimulai dengan judul yang berisi barang apa yang akan kalian buat. Misalkan kalian akan membuat pot bunga dari botol. Jadi judul yang kalian buat adalah pot bunga. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan untuk membuat pot bunga? Misalkan yang pertama adalah botol, yang kedua alat yang digunakan adalah gunting dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah cara pembuatan. Misalkan cara pembuatannya dengan membersihkan botol terlebih dahulu. Tahap kedua yaitu memotong botol dan seterusnya. Yang terakhir adalah cara pemakaian. Bagaimana kalian menggunakan barang yang kalian buat tersebut. Misalkan pada pot bunga, cara pemakaiannya adalah pot bunga tersebut diletakkan di tanah, lalu dimasukkan tanah sebagian dan dimasukkan bunga atau tanaman dan ditutup kembali dengan tanah. Jadilah pot bunga. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai upaya pelestarian sumber daya alam dengan cara mengolah sampah, di mana terdapat 4 cara mengolah sampah, yaitu reuse atau menggunakan kembali, reduce atau mengurangi, replace atau mengganti, dan recycle atau mendaur ulang. Silahkan anak-anak kerjakan soal evaluasi berikut ini ya. Jadi diharapkan anak-anak dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan
kegiatan yang berhubungan dengan upaya pelestarian alam, terutama dengan cara mengolah sampah ya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan pada hari ini. Setelah belajar dan setelah mengerjakan tugas, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.